Bismillah. Labaik, Allahumma labaik. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Selamat pagi semuanya, para jemaah umroh yang mau berangkat tahun 2025 ini. Hari ini dalam keadaan kita dihadapkan ke cuaca yang ekstrimnya. Hari ini hujan dari semalam, jebrak terus becek ya sampai pagi ini, tapi tetap semangat dan selalu yakin bahwa Allah akan selalu melindungi kita dalam berbagai aktivitas. Itulah yang harus selalu kita tanamkan dalam hati, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Berangkat umroh dan haji, la haula wala quwata illa billah. Gitu yang aku rasakan ya. Jadi di sini tauhid kita. Jadi di sini aku sedang mengalami perang batin untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan apa yang harus kulakukan ya Allah gitu. Melihat cuaca sekarang seperti ini, terus dengan tugas yang Allah berikan, aku sedang berdialog ya. Kalau kata Allah, terserah kamu apa yang terbaik yang ingin kamu lakukan, tapi di sini berbalik lagi ke hati aku, syukur nikmat dengan berbagi, dengan sebagai ungkapan terima kasih ya pada Rabbku ya, selama Ka'bah itu berdiri ya, masih berdiri mudah-mudahan masih tetap kokoh berdiri seperti aku ya. Harus ya, di sini tuh kan malaikat punya tugas masing-masing ya, dan harus konsekuensi dengan tugasnya ya, apapun yang terjadi. Berarti di sini aku juga tetap harus konsekuensi, kata Allah kamu tetap memberikan. Ini dia stok terakhir gamis haramain bikinan aku yang akan aku bawakan kepada para jemaah umroh. Aku belum sempet jahit lagi, masalahnya aku lagi ngerjain kreativitas kain ya, berbagi kebaikan sama toko lah, membeli bahan-bahan yang sisa rolan gitu, terus aku olah deh gitu, terus aku obrolin deh sama mami. Kadang ada yang harga biasa juga gitu lah. Gimana aku menikmati hidup inilah, yang penting memanfaatkan waktu luang, jangan sampai kebuang sia-sia ya. Waktu itu jangan pernah disia-siakan gitulah. Apalagi akhir zaman ini ya, aku tidak pernah mau melihat keburukan lah. Aku hanya ingin melihat kebaikan. Fokus sekarang ada apa ya, fokus dengan berbagi kebaikan. Terus sekarang ada virus-virus yang masuk kan ya, tetapi tugas adalah tugas ya, aku tetap berbagi, memberikan. Kalau kita memberikan fasilitas yang aku miliki untuk yang berangkat umroh ya atau haji. Jadi apapun yang terjadi kan, selama selama qadarullah ya, masih harus ada jemaah-jemaah yang berangkat, meskipun kayak kemarin waktu wabah corona kan tetap berada yang berangkat ke sana ya. Sekarang ada virus baru, benar gak ya teman-teman Palestina? Loh, pada ada virus baru, apa sudah masuk ke Indonesia, aku tidak tahu lah ya. Yang penting aku tetap fokus dengan rasa ketentraman batin aku di sini. Bukan karena aku kenal si A, si B, si C, bukan karena aku apalagi suami ya, karena ini tetap menjalankan nurani aku ya. Harus dong, nurani itu harus kita utamakan ya. Kalau hidup tanpa nuraninya tidak berjalan, maka bagaimana hidup ini? Kebohongan, benar nggak? Gitu. Jadi di sini pada akhirnya do all the best, kata Allah, lakukanlah gitu ya. Apapun kondisi saat ini, kamu tetap berbagi, memberikan membahagiakan ya, memberikan senyuman kepada
jemaah umroh yang mau berangkat dan mensupport ya, apapun yang terjadi di sana. Di sana ada banjir, di sini juga sama tuh, hujan ngecek pemirsa. Saudara-saudara jemaah tuh baru berhenti tuh hujannya dari semalam. Dan daerah yang rawan banjir mungkin udah kebanjiran ya, tapi qadarullah aku ditempatkan di tempat-tempat, maksudnya di tempat yang aman, bebas banjir. Nah, di sini tuh apa ya aku harus tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan, mendandani, memberikan baju-baju koleksi aku ya, sebagai tanda syukur nikmat gitu ya. Meskipun keadaan itu yang bikin aku kadang was-was sebagai manusia biasa, ya Allah, kadang ada gempa, ada banjir bandang, terus apa ya, padahal aku udah melaksanakan umroh ya, apalagi yang belum. Di sini kan waktu aku mau berangkat tahun 2018 gini, ada seseorang yang berkata, kenalan aku lah ya ke sini, yang suka rutin bertemu dengan aku lah, kenalan, cewek. Terus katanya, ibu, aku kan belum dipanggil Umi tuh, cuma si ibu katanya, ibu mau berangkat umroh, mana sendiri, katanya tuh di Arab Saudinya banjir, katanya banjir gitu ya. Terus apa lagi, ibu nggak takut? Kata aku teh, bismillah la haula wala quwata. Dalam perjalanan ini berbagi pengalaman ya, dalam perjalanan terjadi hujan tuh, terus ada suara petir juga ya, namanya kan dalam pesawat ya, tapi qadarullah ya, Allah dan Rasulullah meridhoi dan Allah merindungi aku sampai ke landing di Madinah. Nah, di Madinah itu aku merasakan ada penerimaan gitu di situ tuh, seolah-olah ada yang berdiri menerima kehadiran kami lah ya, kan kita dalam satu travel bareng-bareng, jadi menerima, ada seperti ada sosok yang menerima kehadiran kami gitu, begitu datang di pintu Madinah gitu ya. Jadi di situ alhamdulillah berarti kita bersyukur ya, sampai sana dengan selamat. Makanya bagi para jemaah umroh yang mau berangkat nih tahun 2025, apapun yang terjadi, bismillah la haula wala quwata illa billah. Kita itu apapun yang terjadi ya, kita lillah pasrah gitu ya. Mudah-mudahan berangkat sampai sana selamat dan bisa pulang lagi dengan selamat begitu. Jadi di sini pasrah aja, tauhid, yakin, udah itu aja intinya. Dan sepulangnya itu harus bisa istiqomah menjaga ketauhidan. Kalau nanyain tauhid, itu bagiannya guru besar kita ya. Jadi aku hanya berusaha menikmati dan ingin berusaha konsisten gitu ya, terus dengan menjaga dari makanan yang halal, pekerjaan yang halal, bener gak tuh, apapun kan yang kita dapatkan, apakah pekerjaan itu dari makanan, terus dari seperti ini. Jadi intinya aku berbagi dan dapat bonusnya itu ada pesanan gitu, berbagi aja. Makanan juga udah silakan ambil gitu. Nah di situ bonusnya ada yang beli gitu aja. Intinya bukan komersil ya, tujuan komersil. Jadi kalau kita mengutamakan akhirat, maka dunia pun mengikuti, bener gak? Bisa kesampaian semua gitu. Di sini tuh yakinlah gitu ya, apapun ngelihat kondisi di sana, ada banjir, ada apa. Waktu aku datang ke sana, qadarullah cerah luar biasa. Aku bisa berfoto-foto. Jadi di sini tuh fotonya sebagai kenangan buat anak aku nih, bahwa Ka'bah itu seperti ini gitu, menerangkan ke anak keturunan kita ya. Jadi mereka itu jangan sampai tidak tahu bentuk Ka'bah itu seperti apa gitu, tidak tahu foto makam Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kalau tujuan berfoto untuk kebaikan, insya Allah itu akan meridhoi seperti begini ya.
Karena qadarullah ya, kalau kita berfoto tujuannya untuk ria, tidak ada yang apa, tidak ada yang bisa tampil, tidak ditampil. Qadarullah ini berdasarkan cerita-cerita yang aku dapatkan dari para jemaah umroh yang baru pulang. Kan suka begini, Umi, aku pulang umroh kemarin, tetapi aku buat ngedeketin Ka'bah tuh takut katanya. Jadi berbagi pengalaman ya, kata aku, kenapa ibu gitu, nggak tahu ya, padahal aku seperti udah dikasih jalan, cuma buat ngedeketin Ka'bah tuh takut katanya. Ada seseorang yang berasal dari Bogor ya waktu itu, dan aku bilang itu introspeksi diri, mungkin ada apa sesuatu lah. Aku juga sama melakukan introspeksi diri juga ya. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa di sana itu gitu. Jadi selebihnya adalah pengamalan di sini gitu. Jangan sampai kembali dari sana ya begitu lagi begitu. Dan aku mengamalkan apa yang aku ingin lakukan, yaitu di bidang hijrah aku. Jadi pengembangan pemirsa, teman-teman yang non muslim. Jadi aku kan udah berhijab. Kalau di sini ada ini ya, ada yang harus aku jelaskan ya, bahwa aku memakai hijab, apalagi bernikah ya, tidak ada pemaksaan, dan itu tidak boleh ya. Anak-anakku aja tidak ada yang aku cuma kalau misalkan yang aku suruh, kamu harus ini ya gitu, aku hanya tanya, apakah kamu akan mengikuti seperti mama gitu, pakai nikah? Iya Ma, tapi belum sekarang ya, nanti kalau sudah hati aku benar-benar mantap katanya. Karena kalau sekali bernikah itu tidak bisa dibuka lagi. Itu yang anakku ucapkan ya. Dan mereka itu punya prinsip, berarti aku tidak bisa dong gitu. Jadi di sini tidak ada pemaksaan ya. Itu kalau memakai nikah itu bonus. Kalau ada yang menjalankan itu bonusnya luar biasa ya. Kalaupun yang tidak itu terserah ya, karena kalau ke Indonesia itu kan ntar disangkanya kaum radikal atau apalah gitu, dan itu sesuatu apa ya, jadi pemahaman yang salah ya kalau menurut aku. Sebenarnya kalau bernikah itu sudah umum ya, udah lumrah. Kalau kita itu kalau mungkin ingin memperbaiki, menutup air auratnya itu dengan lebih baik begitulah, apalagi sekarang gitu ya. Ada keuntungannya, kayak di musim wabah corona kita itu nggak susah-susah bolak-balik beli masker gitu ya. Jadi aku suka gini, waktu wabah corona kemarin, aku ini beli itu masker, aku habis ini itu ya, ngantar ini ya anak-anak aku cuma gini, ya kalian itu ya udah deh gitu. Aku tetap aja dengan aku sendiri gitu ya. Jadi aku menghormati ya, apapun yang mereka yang mereka inginkan dan yang aku inginkan begitu. Nanti dengan sendirinya kan di sini ada hidayah, ada hikmah di situ. Allah menerapkan kata-kata seperti Allah ya, ada istilah tuh ya, hidayah, hikmah di situ. Ada mu'alaf, ada orang yang non muslim ya di sini, dan di situ tuh mungkin tergerak karena seseorang memakai seperti gini. Aku tergerak dengan seseorang yang memakai hijab, kok lucu amat ya gitu. Terus waktu aku misalkan belum berhijab ya, waktu itu SMA melihat yang teman-teman pesantren tuh, ada yang di pesantren. Nah itu kan lingkungan itu benar-benar luar biasa ya, berpengaruh ya. Jadi berterima kasihlah kepada teman-teman di SMA aku yang mengecap pendidikan di pesantren tapi sambil sekolah di SMU ya, sekolah menengah umum, tapi dia tinggal di pesantren gitu ya. Di situ terus apa lagi ya, jadi intinya tidak ada pemaksaan gitu. Kayak seperti ini, aku bikinkan nikab buat yang pesen gamis brukat ini ya, biasa ya. Ada yang abaya, ada yang model biasa, gamis biasa. Nih kata aku tuh, aku punya sisa kain, aku bikinkan.
nikab aja deh katanya, terserah mau dipakai apa enggak, apa mau buat aku. Kadang suka aku ngomongin gitu ya, gak apa-apa Mi, aku buat ini aja, siapa tahu aku butuh keluar buat menutup apanya. Kalau ada yang difungsikan, aku mah buat masker aja deh, kata ada yang kayak gitu. Tapi nikabnya buat nutup itu debu katanya gitu. Jadi itu berbalik dulu, nanti lama-lama mungkin bisa syar'i gitu. Jadi bagaimana menyikapi dia untuk memakai ya. Jadi di sini berarti dia memakainya bukan tujuan untuk syar'i gitu, masih buat untuk menutup debu gitu, anti debu, masih buat untuk kayak seperti masker gitu. Jadi belum aku mau bernikah bener-bener full buat kesyar'ian gitu, belum. Aku menghormati itu gitu. Tugas aku yaitu berbagi kebaikan. Di situ juga ada rezeki. Jadi ini nih tuh ada stok sisa satu lagi, ini tuh sebenarnya dimatchingin sama warna biru, cuma aku mau bawain ke sini juga nih, yang mau berangkat tahun 2025. Jadinya kata Allah tuh apa, kasihin aja stoknya kan ini gitu ya, nanti ada lagi gitu. Berarti tetap ya aku lagi tawar menawar sama Allah, ini gimana baiknya ya Allah. Jadi sebagai manusia biasa aku juga kayak ngerasa gampang ya, ada gempa ya, ada banjir bandang ya, hujan terus ya, di Arab Saudi hujan banjir, di sini juga sama, ini bagaimana nih gitu. Kata Allah teh apa ya, kalau kita mah kayak gimana ya, lakukanlah yang terbaik. Aku mah selalu bikin, aku ngikutin nurani kebaikan. Kalau nurani sudah tidak berjalan, nurani kita ini bagaimana dong gitu ya. Selebihnya mah ya gimana Allah lah ya. Apapun yang terjadi sekarang, what happened whatever, pokoknya aku mah berbagi aja lah. Berbagi bukan karena siapapun atau hal apapun ya, tetapi karena lillah, Allahu Akbar, la haula. Itulah yang selalu ucapkan ya. Ya Allah, akhir zaman itu sulit pemirsa, sulit sekali. Kalau dibilang mah sulit, tetapi di sini aku tetap harus menjalankan tugas sebagaimana mestinya ya. Kan malaikat juga yang seperti aku bilang tadi, mereka punya tugas itu ya itu gitu pemirsa. Dan aku tuh tidak bisa ini, berarti dengan kain tuh nih tuh, ini apa ya tuh, ini kan udah jadi tuh. Jadi ini kreasi daster akhir zaman. Jadi aku sedang berkreasi nih, apa ya tuh, berkreasi ini naik dress buat ibu-ibu akhir zaman di sini tuh, apa ya kalau dibilang mah apa ya. Jadi aku memanfaatkan, aku ingin kesini yang agak terang. Jadi aku memanfaatkan nih kain yang sisaan rolan tuh. Jadi dibikin 2 siang malam. Hidup ini tidak akan komplit ya kalau tidak ada siang atau tidak ada malam, benar gak? Jadi di sini tuh ibaratkan bulan ada bintang, benar gak? Tuh. Jadi ini dua mod, sebenarnya ini 2 warna, ini polos, ini corak gitu. Ini bisa dipakai sarung berbentuk uje juga bisa tuh. Nanti yang jenis kain ini dari sini itu. Jadi kalau kata penjahit mitra jahit aku kemarin, Umi udah jadi mah bagus juga, lucu kata. Jadi pakainya bener lucu buat yang tinggi gede nih. Jadi ini dress naik apa ya, aku namain dress naik akhir zaman daster. Tapi dasternya bisa multifungsi ya, bisa dipakai resmi tapi bisa juga dipakai daster di rumah begitu. Jadi kalau resmi ini bisa dipakein gamis jersey, dalamnya gamis jersey tuh pemirsa. Keundangan bisa nih, tapi di rumah juga bisa, jadi multifungsi. Ini adalah itulah daster akhir zaman tuh. Jadi kelihatan santun kan tuh, panjang tidak pendek. Kenapa aku membuat panjang? Karena kalau buru-buru sholat itu bisa nggak pakai bawahan lagi, jadi langsung pakai hijab aja panjang udah. Kalau aku begitu,
Kalau dasar pendek kan nggak bisa, harus pakai mukena jadinya. Kalau aku mah simple lah, itu aja. Itu intinya di situ, pemirsa. Ini bonus ya. Jadi aku promoin produk yang maksudnya model 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 ini berkreasi sama apa ya, sama penjahit, kerja sama penjahit, terus sama toko juga. Mi katanya ada bahan begini, terus kata aku beli ini, bisa buat kapal, bisa buat sarung UJ seperti Pak UJ juga bisa dibikin daster juga bisa gitu, daster kekinian, daster akhir zaman. Meskipun zaman udah kayak begini, tapi aku berusaha menikmati hari-hariku. Coba dengan berkreasi, akhirnya ya udah, aku mah gak ngelihat yang aku mah pengen lihat yang indah-indah, itulah ya. Nah, ibu-ibu kalau udah cuci mata ke baju kan anteng tuh. Nggak tahu di luar ada banjir, ada banjir bandang, ada gempa. Kalau udah cuci mata udah, apalagi udah ngobrol si Umi, mau udah anteng deh gitu. Lah gitulah intinya, kita berbagi lah gitulah. Dan aku dapat uang saku lumayan lah ya, buat uang nggak nyusahin kayaknya anak-anak lah, dari mulai baju sama uang jajan. Begitu pemirsa, dan jangan lupa berbagi bagi siapa aja, sama yang kaula muda, sama apa ya, keluarga lah. Ada stok aku belum jahit lagi yang apa ya, koko korta buat laki-laki, jadinya ya seadanya aja dulu gitu, karena ada yang mau berangkat umrah juga, yang ada juga dikasih gitulah pemirsa. Udah ya, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya mendengarkan aku si Umi, yang sebenarnya aku tuh sebenarnya apa ya, ingin serius, tapi sekarang tuh puyeng pemirsa. Jadi aku bawa happy aja, padahal aku tuh sebenarnya banyak sekali yang dirasa. Tapi kalau saku mah tidak dirasa, ada uang tidak ada uang tetap ceria. Kalau aku mah ya pusing nggak boleh pusing, tetapi kan inilah hidup gitu ya. Disitulah intinya kesabaran mental. Apalagi buat para pedagang baju, sabarlah, jangan ini sedikit ya, jangan ini banyak trik dan cara ya gitu, trik cara. Kalau aku mah kan perawat, bukan ini, tapi di sini dituntun untuk ya itulah, berkecimpung untuk sebuah karya seni baju, karya seni yang syari ya. Ya sudah semuanya ya, pagi ini aku sengaja membuat video ini untuk berbagi motivasi, saling support, apapun yang terjadi saat ini, bersemangatlah. Sekarang ini bagaimana kita bisa bertahan bagaimana kita bisa bertahan di era hidup akhir zaman. Kalau berharap lebih sepertinya itu sekarang ini kurang ini ya, karena alam tuh bergejolak terus. Jadi sekarang tuh yang penting kita bisa bertahan untuk hidup gitulah, punya uang sedikit tapi bisa berbagi keberkahan dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain di sekitar kita. Bener gak? Ya itu aja. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya.